Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak saudara-saudara untuk membandingkan antara jasa dan peninggalan 6 negara yang telah menjajah, yang telah kemudian melakukan pendudukan di Nusantara ini, jika dibandingkan dengan jasa kemudian peninggalan para Habib Ba'alawi Yaman. Kita bandingkan, apakah yang dibela mati-matian oleh muhibbin warga Nusantara asli itu value-nya atau nilainya, jasanya dan peninggalannya lebih besar daripada 6 negara yang telah menjajah bumi Nusantara ini. Mari kita mulai dari yang pertama, adalah negara Portugis. Nah, negara Portugis, yang mana Portugis itu dia menjajah Indonesia dari tahun 1509 sampai 1595. Apa yang kemudian mereka tinggalkan di bumi Nusantara ini? Yang pertama adalah perdagangan rempah-rempah yang semakin maju dan semakin luas. Meskipun juga ada monopoli di situ, tetapi efek positifnya adalah jangkauan dari perdagangan hasil-hasil bumi dalam bentuk rempah-rempah itu disebarkan oleh Portugis yang ke seluruh penjuru dunia dengan sangat luas, dan itu juga menguntungkan bangsa Indonesia, meskipun tetap lebih menguntungkan daripada bangsa asing. Yang mana Portugis itu kan dia menetapnya di Maluku. Di Maluku, yang mana Maluku itu juga penghasil dari rempah-rempah, dan juga penyebaran daripada agama Katolik. Agama Katolik yang merupakan misi gospel, misi penyebaran ajaran, misi penyebaran agama Kristen Katolik yang dibawa oleh Portugis, yang sampai sekarang masih eksis di bumi Nusantara. Nah, apalagi dari peninggalan Portugis di Nusantara, yaitu berbagai macam benteng dan gereja. Juga ada prasasti. Kita ambil contoh benteng Toluco yang ada di Ternate, Maluku. Kemudian benteng Kalamata di Ternate Selatan. Ada juga benteng São João di Ternate, Maluku Utara. Kemudian ada juga gereja gereja Tua Solor di Flores, NTT. Ada juga gereja Protestan Tugu di Jakarta. Prasasti ada prasasti Padrau. Nah, yang namanya benteng tentu membawa juga di situ nilai dari arsitektur, kemudian ilmu sipil, ilmu bangunan sipil, maupun di situ ada juga tentang perang atau tentang militer, yang mana itu juga membawa dampak, membawa suatu dampak ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat Nusantara. Begitu juga dengan agama Katolik, Kristen, dan juga peninggalan gereja-gerejanya yang merupakan sebuah misi penyebaran agama dari bangsa Portugis sampai di bumi Nusantara ini, itu juga menambah hasanah dari keragaman keagamaan yang ada di bumi Nusantara. Kemudian dari bahasa yang kemudian kita serap di dalam bahasa Indonesia, contohnya apa? Ya gereja, kemudian mentega, sepatu, pesta, sabun, meja, minggu, itu semua dari serapan bahasa Portugis. Jadi menambah dari sastra dan bahasa di Indonesia. Kalau musik, apa yang ditinggalkan oleh Portugis? Nah, ini sudah kita familiar sekali bahwa musik yang ditinggalkan oleh Portugis itu adalah musik keroncong. Musik yang menjadi sinkretis atau campuran antara musik Nusantara dengan musik dari negara Portugis. Kemudian selain pada musik keroncong yang menambah hasanah
seni musik di Nusantara, itu juga ada peninggalan yang lainnya, yaitu adalah ada penjara tua. Penjara tua yang sekarang juga menjadi sebuah situs, yaitu di Desa Kemali, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang dulunya itu penjara itu digunakan untuk menghukum penduduk pribumi yang menentang Portugis pada perdagangan. Nah, itu kan baik itu tadi ada bangunan-bangunan kuno, kemudian gereja kuno, ada benteng kuno, kemudian dari segi bahasa, dari musik dan peninggalan yang lainnya, itu kan menambah hasanah ilmu pengetahuan dari warga Nusantara yang meskipun terjajah, tapi dampak positifnya adalah semakin berkembang dari segi ilmu pengetahuan maupun dari segi ilmu yang lainnya. Nah, itu bangsa Portugis. Kemudian bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol, ya, negara Spanyol, dia itu eh, meninggalkan apa di bumi Nusantara ini, bahwa bangsa Spanyol dia meninggalkan benteng juga. Ada benteng Tahula di Tidore, Maluku Utara, kemudian ada benteng Toluco di Ternate Utara juga, kemudian benteng Cobo di Tidore, kemudian ada reruntuhan dari benteng Santo Pedro y Pablo. Nah, itu juga di Ternate. Ada lagi apa? Nah, ini ada meriam. Nah, meriam itu peninggalan dari Spanyol yang juga ada di Tidore. Kemudian apalagi selain meriam, sama ada juga gereja. Gereja-gereja tua di Maluku dan di Nusa Tenggara Timur itu juga merupakan banyak yang merupakan peninggalan dari bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol dia itu menjajah Nusantara dari tahun 1521 sampai 1692. Kemudian kita lanjutkan pada negara atau bangsa Perancis. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bahwa bangsa Perancis juga pernah menjajah dan menduduki bumi Nusantara. Perancis, apa yang ditinggalkan oleh Perancis pada negara jajahannya, yaitu adalah negara Indonesia ini? Yang pertama adalah ini ada suatu tinggalan yang disimpan di Museum Radia Pustaka. Ada kotak musik dari Raja Prancis Napoleon Bonaparte di Museum Radia Pustaka. Nah, menjajahnya itu kalau Prancis itu dari tahun 1806 sampai 1811. Ketika VOC Belanda itu sedang krisis, maka bisa kemudian Prancis masuk. Jadi Prancis itu di Indonesia juga membangun benteng pertahanan, kemudian juga pangkalan angkatan laut, di mana di Anyer dan Ujung Kulon. Nah, ini luar biasa, pangkalan angkatan laut. Kemudian mengangkat pribumi sebagai tentara. Nah, di sini juga militer kita menjadi berkembang, menjadi lebih maju karena di situ masuk berbagai pelatihan dan pemikiran dari negara Prancis. Kemudian, nah ini yang sampai detik ini bisa kita rasakan adalah membangun Grote Postweg dari Anyer hingga Panarukan. Coba, apa itu Grote Postweg? Itu adalah jalan bersejarah yang membentang dari mana? Dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur. Jadi panjang sekali. Yang
dikenal juga sebagai Jalan Daendels atau Jalan Anyer Penarukan. Kenapa dibangun? Karena untuk mempercepat komunikasi pejabat-pejabat negara, kemudian untuk distribusi barang, perdagangan itu juga lebih mudah, kemudian mobilisasi dari tentara, militer itu juga lebih mudah, dan intinya adalah pada perekonomian di Pulau Jawa ini supaya mobilisasinya lebih mudah lagi. Dimulai dari tahun 1808 atas instruksi Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Itu adalah yang ditinggalkan dari negara Perancis atau bangsa Perancis di bumi Nusantara yang bisa kita rasakan sampai detik ini, yang kemudian juga turut membangun peradaban kita sebagai warga Nusantara. Kemudian apalagi setelah daripada Perancis, Spanyol, kita lanjutkan juga Inggris. Nah, negara Inggris meninggalkan apa di bumi Nusantara? Benteng. Contohnya adalah benteng Marlborough di Bengkulu. Ini yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian Fort York di Bengkulu juga, ini benteng Inggris yang pertama di Bengkulu. Kemudian apalagi? Nah, ini yang kita rasakan juga sampai sekarang, Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor itu juga peninggalan daripada penjajah Inggris. Dan monumen juga ada beberapa, salah satunya ada Tugu Lady Raffles di Kebun Raya Bogor. Kemudian juga ada monumen Thomas Parr di Bengkulu. Itu juga yang didirikan oleh pemerintah Inggris. Nah, kemudian dari segi kekayaan alam, kita kenal istilah nama bunga yang namanya adalah Rafflesia arnoldii. Itu bunga terbesar di dunia yang dinamai Rafflesia arnoldii, bunga bangkai. Itu juga namanya itu disematkan oleh bangsa Inggris. Nah, itu tadi Inggris. Kemudian apa? Setelahnya adalah tentu yang paling lama, yaitu Belanda. Pada Belanda, apa yang kemudian ditinggalkan? Wah, ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dari bangunan ada Museum Fathahillah di Jakarta Barat. Kalau di Semarang ada Lawang Sewu. Kemudian di Surabaya itu banyak. Ada Djavas Bank. Kemudian Gedung Gerahadi, ada juga Hotel Majapahit, Hotel Arcadia, itu di Surabaya semua. Kemudian ada kantor pos di Medan. Nah, kalau di Jogja, ini yang biasa kita buat wisata, itu ada Benteng Frederberg. Kemudian di Semarang ada Benteng Pendem Fort Willem I. Kalau di Kebumen ada Benteng Van der Wijk. Itu dari bangunan-bangunan yang sampai sekarang masih kokoh luar biasa. Yang itu kemudian sampai detik ini bisa dimanfaatkan dari warga Nusantara. Bisa memutar perekonomian, menambah ilmu pengetahuan, dan juga menambah hasanah kekayaan kebudayaan di Nusantara. Kalau infrastruktur itu meneruskan Jalan Anyer Panarukan tadi. Kemudian jaringan kereta api. Nah, itu kan kereta api juga banyak yang relnya maupun keretanya itu tinggalan dari Belanda. Sehingga sampai detik ini pun masih terus dikembangkan dan banyak yang masih awet sampai detik ini. Dari segi hukum. Jadi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu juga berasal dari penjajah Belanda yang masih kita teruskan sampai sekarang. Kemudian sistem residen dan bupati di dalam administrasi wilayah itu juga dari Belanda. Kemudian kalau kebudayaan itu ada bistik, ada selat Solo, itu juga dari budaya apa? Budaya kuliner. Arsitektur
Nah, arsitektur dari kolonial Belanda itu menggabungkan antara peradaban barat dan peradaban timur sehingga ada suatu penggabungan dan suatu penyatuan dari kekayaan budaya barat maupun budaya timur luar biasa. Nah, kemudian benteng masih banyak, ada benteng Middelburg di Ambon, benteng Pendem van den Bosch di Ngawi, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, benteng Barus di Tapanuli Tengah, benteng Amsterdam di Maluku Tengah, benteng Martello di Kepulauan Seribu. Nah, itu kemudian ada benteng Fort Rotterdam di Makassar dan ada benteng Belgika di Maluku Tengah. Itu dari benteng-bentengnya. Kemudian apalagi pendidikan, ini penting sekali. Pendidikan ini penting sekali. Ada sekolah rakyat yang didirikan tahun berapa? 1892 di Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada sekolah dasarnya juga ada HIS. HIS itu Hollands Inlandske School yang didirikan tahun 1914 untuk warga pribumi. Nah, meskipun kita dijajah, meskipun kita dirampas hak-haknya, tapi kita juga diberikan sebuah fasilitas, diberikan banyak keuntungan, baik segi ekonomi, pendidikan, kekayaan budaya, kemajuan cara berpikir oleh para penjajah. Kemudian sekolah menengah ada Mulo, Mir, Wit, Gebreid, Leger, Onderwijs. Itu sekolah menengah setara dengan SMP. Jadi didirikan oleh Belanda. Kemudian kalau perguruan tinggi, universitas, ada Netherlands Indische Arts School, NIAS singkatannya. Kemudian Hoge School, RHS di Betawi, yang kemudian jadi Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia. Kemudian ada juga Teknik Hoge School di Bandung, yang kemudian menjadi ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, kemudian Lenbow School di Bogor, yang kemudian jadi Institut Pertanian Bogor, IPB. Kemudian ada juga sekolah khusus putri dan sekolah untuk anak-anak yang di Ambon. Itu tinggalan dari tinggalan dari penjajah Belanda. Kemudian yang terakhir adalah Jepang. Nah, Jepang apa yang mereka tinggalkan di bumi Nusantara ini? Jepang meninggalkan yang pertama ada tentara bentukan Jepang. Kita rakyat pribumi dilatih oleh Jepang, diberikan pendidikan militer oleh Jepang. Itu ada Heiho, ada Peta, Gyugun, Fujinkai, Keibudan, seperti itu, pemuda-pemuda Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian juga kurikulum pendidikan di masa pendudukan Jepang itu di situ ada pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, sehingga kalau mbah-mbah dulu itu banyak juga yang fasih bahasa Jepangnya, selain juga fasih bahasa Belanda. Nah, kemudian sekolah rakyat, lembaga pendidikan gratis yang digunakan secara resmi dari tahun 1941 hingga 1946 dari segi pendidikan. Itu ada sekolah rakyat yang mana pada 13 Maret 1946 setelah merdeka, sekolah rakyat berubah menjadi sekolah dasar SD. Nah, itu asal-usulnya juga terbentuk dari pendudukan penjajahan Jepang. Kemudian apa lagi? Nah, ada lagi ini tinggalan Jepang dari penyeragaman, diseragamkan. Kita di sekolahan diseragamkan, itu untuk apa? Untuk menghapus diskriminasi dari yang ditinggalkan oleh sekolah-sekolah kolonial Belanda. Jadi kalau di kolonial Belanda itu nanti yang londo, yang penjajah, kemudian yang priai atau bangsawan, kemudian yang rakyat jelata, itu bajunya beda-beda sesuai dengan kasta mereka masing-masing. Nah, ini kalau di budaya sekolah dari Jepang itu dihapus
baju yang berbeda-beda itu untuk apa? Untuk menyamaratakan kasta, menyamaratakan bahwa yang antara orang biasa, antara pejabat, antara kemudian priai, bangsawan itu seragamnya sama. Kemudian apalagi goa. Nah ini goa, ada goa Jepang di Palembang, ada gua Jepang di Bandung, gua Jepang di Belambangan, Sleman, Merbah. Bandara juga ada Bandara Udara Frans Kaisiepo di Pulau Biak, Papua. Kemudian pangkalan militer ini di Morotai, di Pulau Morotai, Maluku Utara. Ada juga landasan udara, ya, Lanut di sekitar pantai Daruba, luar biasa. Benteng, benteng juga banyak. Salah satunya ada benteng Jepang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, itu yang sebagai pertahanan militer. Kemudian ada benteng Anoe Hitam di Sabang. Bunker beberapa, ada bunker Jepang Talua di Jorong Talua, Nagari Talua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kemudian bunker Jepang di Kencong, Jember. Ada juga bunker Tapak Padri. Nah, itu peninggalan berbagai macam dari Jepang. Luar biasa. Meskipun kita dirampas haknya, kita ditolimi, kita ditipu, dan kita kemudian sampai banyak sekali korban jiwa, tetapi ada sisi positif, yaitu bahwa peradaban semakin maju, pemikiran semakin maju, dari cara berpikir juga semakin maju, karena yang menjajah adalah negara-negara yang lebih, dalam tanda kutip, adalah lebih maju cara berpikirnya daripada Nusantara, karena juga pendidikannya lebih tinggi dan lebih dahulu. Kemudian cara berpakaian juga banyak yang terpengaruh dari para penjajah, jadi kita berpakaiannya lebih baik lebih ke timuran atau lebih ke barat-baratan. Itu juga pengaruh daripada budaya penjajah. Kemudian dari perkembangan ekonomi, meskipun kita dieksploitasi, tapi kita juga masih diuntungkan. Walaupun tidak cuma-cuma, tetapi kita sampai korban jiwa, korban sumber daya alam, bahkan sumber daya manusia dieksploitasi, dipaksa bekerja. Tetapi juga dari situ, ketika mereka sudah meninggalkan, para penjajah meninggalkan kita, tinggalannya masih ada dan masih kita rasakan sampai sekarang untuk pengembangan peradaban. Dari cara berpikir, berpakaian, perkembangan ekonomi, pendidikan, nilai arsitektur maupun ilmu politik, ilmu hukum, dan lain sebagainya, itu banyak yang tinggalan dari bangsa-bangsa asing yang telah menjajah dan menduduki bumi Nusantara ini. Nah, itu tadi sedemikian rupa banyaknya peninggalan daripada para penjajah, 6 negara yang telah menjajah bumi Nusantara. Pertanyaan sekarang, kita bandingkan dengan apa penjajahan spiritual yang dilakukan oleh Habibah Alawi Yaman. Mereka meninggalkan apa? Oh, ternyata mereka turut menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Ratusan tahun sebelum Habibah Alawi Yaman, Islam sudah ada. Sudah banyak bukti-buktinya. Ada yang penyebar dari India, ada dari Cina, ada yang dari Maghrib, Maroko, Persia, dari Hijaz, Mekah, Madinah. Itu lebih dulu daripada yang dari Yaman. Apalagi dari marga Habibah Alawi Yaman. Apalagi kemudian amaliyah, amalan-amalan keagamaan, ritual-ritual keagamaan apa? Lebih banyak amalan yang bukan dari Habibah Alawi Yaman. Tarekat, kalau Habibah Alawi Yaman itu tarekat Alawiyah, Hadadiyah, dan lain sebagainya. Kita puluhan tarekat yang lebih banyak di bumi Jawa, bumi Nusantara, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Satoriyah, Saziliyah, apalagi Ghazaliyah, kemudian apalagi Akmaliyah, Bayrumiyah, Maulawiyah, dan lain sebagainya. Kemudian dari selain itu apalagi? Sudah, kebudayaan apa? Tari Zapin misalnya. Mau bilang tari Zapin. Tari Zapin itu satu tarian yang biasa dibawakan oleh Habibah Alawi Yaman. Coba bandingkan, Anda ke wilayah Jawa dimanapun lah, di desa-desa. Sulitan mana?
banyak mana macamnya daripada tari zapin atau tari yang dibawakan oleh para Habib Ba'alawi Yaman yang cuma kayak ya seperti itu, bisa dilihat video-videonya saja, sangat sederhana, tabuhannya sederhana, pengiringnya sederhana, koreografinya, gerakannya sederhana, simple, anak TK pun bisa. Coba Anda bayangkan dengan tari yang ada di Bali, tari yang ada di Jogja, apalagi tari yang ada di mana-mana. Bayangkan, tidak semua orang bisa. Butuh bertahun-tahun mempelajarinya. Dan diakui dunia sebagai warisan budaya yang sangat adiluhung. Bandingkan dengan tari-tari yang dari Habib Ba'alawi Yaman. Tabuhannya, seni musiknya, dari apa? Dari terbang, rebana, kayu dengan kulit. Bayangkan, bandingkan dengan gamelan. Zaman itu yang sudah bisa mengolah logam sedemikian rupa, menciptakan tangga-tangga nada, mengatur sedemikian rupa sehingga logam itu menjadi sebuah nada. Belum melatih tabuhannya, belum membuat lagu-lagu, belum mencampurkan antara pertunjukannya dengan lagu musik yang ada. Wah, luar biasa. Anda coba ke isi, baik isi di Solo ataupun isi di Jogja. Lihatlah bagaimana lebih kebudayaan kita lebih kaya, seni musik, seni tari, dan seni yang lain sebagainya. Bandingkan dengan yang mati-matian Anda bela dari Habib Ba'alawi Yaman itu. Apalagi? Dari segi apa lagi? Sudah. Makanan apa sih? Anda di Habib Ba'alawi paling disuguhi apa? Madu Yaman. Atau Anda diberikan oleh sorban ridak Yaman yang salur itu. Apalagi imamah. Imamah sama ikat Bali lebih sulit buat ikat Bali. Apalagi salur, ridak, sorban itu lebih susah buat tenun-tenun Kalimantan. Apalagi pakaian lebih sulit buat beskap, buat peranaan Jogja, buat beskap Solo, buat pakaian adat Betawi, Sunda, dan lain sebagainya. Mau kemudian dikatakan bahwa mereka lebih kaya kebudayaannya dari Nusantara di negara yang segersang itu dalam tanda kutip. Kenapa? Ini bukan rasisme, tapi kita mengcounter balik apa yang mereka dewa-dewakan, bahwa kita juga bisa mendewa-dewakan leluhur kita kok, gitu, tanpa mengimpor dari Yaman. Seperti itu. Kiai-kiai Nusantara ya lebih alim banyak, bahkan sampai menjadi imam di Masjidil Haram, kemudian menjadi pengajar di Hijaz dan di berbagai belahan dunia. Itu ulama ahli pribumi Nusantara. Apalagi yang mau kita bela dari Habib Ba'alawi Yaman? Kebudayaan apa lagi? Peninggalan apa lagi? Peninggalan kayaknya nggak ada juga sih. Peninggalannya baru-baru semua. Kayak istana-istana, ya istana Habib itu kan. Majelis-majelisnya itu kan ada yang dinamakan istana-istana itu. Bandingkan dengan penjajah-penjajah, bandingkan dengan leluhur kita, ya lebih kaya, lebih susah, lebih mahal buatnya. Seperti itu. Oke. Dan cari uangnya itu dengan perdagangan, bukan mengeksploitasi muhibbin. Gitu. Leluhur kita, kemudian para penjajah itu dengan perdagangan diputer terus ekonominya. Bukan dengan mendoktrin secara spiritual. Meskipun juga ada Divide et impera daripada pengadu domba itu juga memanfaatkan nilai spiritual, tapi tidak sama seperti yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi Yaman dengan menzuriyahkan dirinya sebagai zuriyah Nabi dan lain sebagainya, memakai nama-nama agung. Kemudian apalagi? Sudah, coba apalagi sebutkan di kolom komentar kebudayaan apalagi yang dibawa Yaman ke negara Nusantara yang membangun peradaban. Kayak nggak ada tuh. Sarung sarung lah, malah lebih sulit buat sarung Nusantara lah. Sarung Bali lebih sulit tuh. Sarung dari tenun-tenun Kalimantan lebih susah lagi. Apalagi? Ya paling itu, Muhyiddin yang muter-muter payung tuh. Payung kayak gitu kan, ya payung diputer-puter. Kalau Nusantara kan payungnya nggak diputer,
coba di Keraton Jogja, Keraton Solo itu untuk memayungi raja, memayungi bangsawan ya itu elegan seperti itu ya. Coba bandingkan antara apa yang ditinggalkan dan jasa para penjajah, 6 negara penjajah dengan satu klan Habibah Alawi Yaman yang para Muhibbin bela. Coba dipikirkan. Salam cerdas dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia.